Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Marsolvia Zahra dan teman saya Melani Ismawati. Di sini kami akan menjelaskan materi biologi yaitu tentang tulang. Simak video berikut. Kalian tahu nggak sih pengertian dari tulang itu apa? Jadi, tulang merupakan alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Tulang tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak jika tidak digerakkan oleh otot. Tulang-tulang tersusun membentuk rangka atau kerangka. Rangka manusia berupa endoskeleton atau rangka dalam. Yang selanjutnya, fungsi tulang. Kalian tahu nggak sih fungsi tulang itu ada apa aja? Jadi, fungsi tulang terbagi menjadi 7. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, melindungi organ tubuh dalam. Yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Yang kelima, menunjang tegaknya tubuh. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan mineral terutama kalsium. Yang selanjutnya, kalian tahu nggak sih rangka di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi berapa? Jadi, rangka di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, rangka aksial, dan yang kedua, rangka apendikular. Mari kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial ini terletak pada sumbu tubuh, sedangkan rangka apendikular terletak di luar sumbu tubuh manusia. Adapun tulang-tulang yang termasuk dalam rangka aksial, yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang hyoid, yang ketiga tulang belakang, yang keempat tulang rusuk, dan yang kelima tulang dada. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular sendiri terdiri atas tulang anggota gerak atas dan juga tulang anggota gerak bawah. Untuk yang tulang anggota gerak atas terdiri atas tulang gelang bahu, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah. Sedangkan untuk tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang gelang panggul dan juga tulang kaki. Yang selanjutnya ada variasi bentuk tulang. Tulang sendiri dibedakan menjadi 3, tulang pipi, tulang pendek, dan juga tulang pipa. Dari ketiga tersebut, tulang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yang pertama, ada tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipi dan terdiri atas lapisan tulang kompak dan tulang spons. Contoh dari tulang pipi sendiri, yakni ada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan juga tulang belikat. Yang kedua, ada tulang pendek. Tulang pendek sendiri berbentuk seperti kubus atau pendek, tidak beraturan. Contoh dari tulang pendek yakni ada tulang telapak tangan dan kaki serta ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ada tulang pipa. Tulang pipa ini kebalikan dari tulang pendek, yakni berbentuk seperti pipa silindris dengan kedua ujung membulat. Contohnya tulang paha, tungkai bawah, dan juga tungkai atas. Proses pembentukan tulang. Rangka manusia mulai terbentuk lengkap pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga kehamilan. Awalnya dalam bentuk kartilago, yang berasal dari jaringan ikat embrional atau meniskim. Rongga di tengah kartilago diisi oleh sel-sel pembentukan tulang atau osteoblast. Sel-sel tulang atau osteosit terbentuk secara konsentris, mengelilingi pusat. Setiap satuan sel-sel tulang melingkari pembuluh darah dan serabut saraf, membentuk sistem yang disebut sistem Havertz. Di antara sel-sel tulang terdapat zat sela atau matriks yang tersusun atas senyawa protein dengan pembuluh darah dari sistem Havertz bercabang menuju matriks. Proses pengerasan tulang terjadi melalui pengangkutan zat fosfor dan kalsium ke matriks tulang. Unit dasar tulang kompak disebut osteon atau sistem Havertz. Di dalamnya terdapat saluran Havertz, yaitu saluran yang berisi pembuluh darah dan saraf. Lamela konsentris, yaitu lingkaran matriks yang mengelilingi saluran Havertz, mengandung kalsium. Yang selanjutnya lakuna, ruang kecil di antara lamela yang berisi osteosit atau sel tulang. Kanalikuli, saluran halus berisi cairan ekstraseluler yang menghubungkan lakuna satu sama lain dan ke saluran Havertz. Tulang spons terbentuk jika matriks berongga, sedangkan tulang kompak terbentuk jika matriksnya padat dan rapat.
Yang selanjutnya, jenis tulang. Jenis-jenis tulang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan yang disebut chondroblast. Sel-sel ini mengeluarkan matriks, zat interseluler yang disebut kondrin. Sel tulang rawan disebut kondrosit, terletak dalam ruangan lakuna dan matriksnya disebut kondrin. Tulang rawan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada hialin, yaitu terlihat bening, contohnya rangka janin, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Yang kedua, fibrosa, yaitu terlihat buram, contohnya hubungan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, elastin, yaitu terlihat buram, kekuningan, dan elastis, contohnya telinga luar dan epiglotis. Tulang keras atau osteon. Tulang keras merupakan kumpulan sel tulang yang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor. Tulang keras dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Yang pertama, tulang kompak. Ciri-cirinya yaitu lamela tersusun teratur, konsentris mengelilingi saluran Havers. Saluran Havers dihubungkan oleh saluran Volkmann dengan saluran Havers yang lain. Saluran Volkmann membawa pembuluh darah, pembuluh limfa, serabut saraf, dan jaringan ikat dari periostom ke saluran Havers. Yang kedua, tulang spons. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas trabekula, bagian yang bercabang-cabang seperti jala, yang tersusun tidak teratur. Rongga di antara trabekula diisi sumsum merah. Osteosit terdapat di antara lamela tulang. Bagian-bagian tulang. A. Permukaan luar tulang yang dibungkus oleh jaringan ikat pada tak teratur, yaitu periostom. B. Pada periostom terdapat osteoblast, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan serabut saraf. C. Rongga tulang yang berbatasan dengan sumsum diselimuti oleh endostom. D. Endostom dan periostom bersifat osteogenik dan berperan dalam hematopoiesis atau proses pembentukan darah. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.